Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan materi kita minggu yang lewat, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita sama-sama membuat tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita melanjutkan materi kita minggu yang lewat, di mana minggu yang lewat ibu sudah menyampaikan bahwa tujuan materi ini kita pelajari adalah supaya kamu dapat mendeskripsikan tentang contoh gambar flora, fauna, dan benda alam. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak ibu memahami apa yang menjadi unsur, prinsip, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Kemudian yang ketiga, supaya kamu dapat bereksperimen dan membuat karya gambar flora, fauna, dan benda alam dengan menggunakan berbagai teknik dan media yang sederhana. Nah, minggu yang lewat anak-anak ibu kita sudah tahu apa arti daripada menggambar. Nah, kemudian kita lanjutkan kemarin itu, apa itu menggambar flora? Ya, apa itu menggambar flora? Apa itu menggambar fauna? Dan apa itu menggambar benda alam? Masih ingatkan anak-anak ibu? Ya, ibu yakin bahwa anak-anak ibu sudah tahu ini semuanya. Kemudian minggu yang lewat juga kita sudah belajar unsur-unsur yang terdapat di dalam gambar flora, fauna, dan benda alam. Ada berapa? Iya, ada 7. Coba sebutkan. Iya, mantap anak-anak ibu. Kalau begitu, saya bangga dengan anak-anak ibu karena pelajaran kita minggu yang lewat sudah dikuasai oleh anak-anak ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam. Ada 5 anak-anak ibu. Ada 5 ya. Ada komposisi, ada proporsi, ada keseimbangan, irama, dan harmoni. Ibu ulangi sekali lagi. Komposisi, proporsi, keseimbangan, irama, dan harmoni. Apa itu komposisi? Apa itu komposisi? Nah, komposisi itu adalah susunan objek gambar agar mudah dilihat. Jadi kita harus dapat menyusun objek-objek gambar itu. Ya. Tentu sesuai dengan pandangan mata kita yang disebut dengan perspektif. Nah, kalau kita dapat menyusun objek-objek gambar itu di dalam bidang gambar, maka akan gampang dilihat. Itu dia komposisi. Kemudian masih kita ke bagian yang kedua, yaitu
proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan ukuran antara bagian benda dengan benda yang lain. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Bagian benda yang satu dengan yang lain itu coba lihat. Seimbang, harmonis, ideal, sehingga kelihatan menarik. Itulah proporsi. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu keseimbangan. Seimbang. Berarti antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan itu selaras. Ya, selaras. Jadi keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi objek gambar yang kita buat itu harus kita sesuaikan dengan bidang gambarnya, sehingga gambar yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan irama. Ya, irama. Jadi di dalam menggambar itu ada juga irama, atau yang sering disebut dengan ritem. Ya. Nah, irama itu adalah gerak yang ditimbulkan oleh benda atau susunan benda. Jadi kalau benda-benda itu sudah kita susun dengan rapi, maka akan kelihatan, akan bergerak indah dia. Kemudian yang terakhir adalah harmoni. Nah, coba lihat gambar ini. Sangat menarik. Ya, sangat serasi. Ya. Jadi harmoni itu adalah keserasian antara ya bentuk-bentuk benda, baik dari segi warna, bentuk, ukuran maupun bahannya. Jadi semua harus serasi. Bentuk benda ya harus serasi, jika warna, bentuk, ukuran maupun bahannya itu serasi. Itulah yang disebut dengan harmoni. Kelima inilah anak-anak ibu yang menjadi prinsip-prinsip di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan. Apa yang menjadi prosedur di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam? Apa-apa aja yang kita perhatikan? Apa-apa yang harus kita lakukan? Ya, apa langkah-langkahnya? Apa yang menjadi prosedurnya? Yang pertama, kita tentukan dulu objek yang akan kita gambar. Nah, misalnya dari tumbuh-tumbuhan kah itu? Kalau dari tumbuh-tumbuhan, apa? Oh, bunga. Bunga apa? Bunga Kamboja. Kalau misalnya dari benda alam, apa yang mau kita gambar? Misalnya guci. Nah, itu. Ya, kita tentukan dulu apa yang menjadi objek gambar kita. Kemudian yang kedua, tentunya harus kita siapkan alat dan bahannya. Bagaimana kita mau menggambar kalau alat kita nggak ada? Ya kan? Bagaimana kita mau menggambar kalau bahan kita juga tidak ada? Jadi harus kita persiapkan itu dulu. Nah, setelah itu sudah berada di hadapan kita, alat dan bahan kita sudah ada, lalu kita buatlah sketsa, ya, sketsa dari gambar kita itu, ya. Model dari gambar kita itu, di mana sketsa itu menjadi tempat menentukan gelap terang dalam sebuah gambar. Nah, lalu langkah yang kelima atau prosedur yang kelima yaitu menentukan teknik proses pewarnaan. Ya. Yang menjadi salah satu unsur dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah mewarnai. Ya. Bagaimana teknik kita mewarnai gambar yang kita buat itu supaya bersih, supaya rapi, supaya indah.
Dan yang terakhir adalah finishing, bagian akhir dari gambar kita, bentuk penyelesaian dari gambar kita. Inilah anak-anak ibu yang menjadi prosedur di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam. Lalu tadi sudah dikatakan alat dan bahan. Kira-kira apa alat yang sesuai untuk menggambar? Nah, saya rasa anak-anak ibu sudah tahu itu. Ya, bukan hal yang langka lagi itu. Sudah sering melakukannya, ya. Pertama-tama pasti kita menggunakan alat pensil warna. Ada pensil warna, atau ada ballpoint, ada krayon yang lebih besar dari pensil warna, ada cat air, ya kan? Nah, kemudian kita gambar di mana? Di kertas gambar atau di buku gambar. Inilah alat dan media yang digunakan di dalam menggambar. Alat-alat yang sederhana. Nah, inilah materi kita pada hari ini anak-anak ibu. Lanjutan dari minggu yang lewat. Ibu harapkan anak-anak ibu nanti dapat menggambar dengan baik, dengan hasil yang baik. Mana tahu nanti anak-anak ibu bisa menjadi pelukis terkenal. Ya, selamat bekerja dan selamat menggambar. Selamat belajar. Mari kita jaga kesehatan, tetap semangat dan di rumah saja. Kita tutup dengan sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu buat kami. Kami telah melakukan proses belajar mengajar pada saat ini. Kiranya dapat diterima oleh anak didik kami untuk bekal mereka di kemudian hari. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan